Di dalam rumah sederhana yang berdinding kusam, 3 hati hidup berdampingan, tanpa tahu satu di antaranya sedang retak perlahan. Rina pulang hampir tengah malam. Seragam kantornya masih rapi, tapi wajahnya lelah. Lembur sudah jadi rutinitas, bukan lagi pilihan. Ia bekerja demi satu tujuan, memperbaiki hidup, membangun masa depan bersama suaminya, Arif. "Mas, aku pulang," ucapnya pelan sambil membuka pintu. Tak ada jawaban. Lampu ruang tamu redup. Ibunya, Bu Sari, biasanya sudah tidur jam segini. Rina tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan rumah yang sunyi. Setelah mengganti pakaian, ia langsung merebahkan diri tanpa sempat berbincang panjang dengan siapapun. Ia tidak tahu bahwa dalam diam rumah itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Arif menghabiskan hari-harinya sebagai ojek online. Penghasilannya tak menentu. Kadang cukup, seringnya kurang. Di awal pernikahan, ia masih penuh semangat. Tapi seiring waktu, rasa minder mulai tumbuh. Ia merasa tertinggal. Rina semakin sibuk, semakin mandiri. Sementara ia masih di tempat yang sama. Di rumah itu hanya satu orang yang sering berbicara dengannya, Bu Sari. Awalnya hanya obrolan biasa di dapur tentang harga beras, pelanggan ojek, atau kabar tetangga. Bu Sari adalah sosok hangat, terlalu hangat. "Kamu capek ya, Arif?" tanyanya suatu sore. Arif mengangguk. "Lumayan, Bu. Tapi kamu tetap berusaha. Itu yang penting." Kata-kata sederhana itu entah kenapa terasa lebih berarti dibandingkan semua yang ia dengar dari siapapun. Hari-hari berlalu. Rina semakin jarang di rumah. Pulang malam, berangkat pagi. Bahkan akhir pekan pun sering terpakai untuk kerja tambahan. Dan di sela-sela itu, Arif dan Bu Sari semakin sering bersama. Di dapur, di ruang tamu, bahkan kadang duduk berdua dalam diam. Batas yang seharusnya jelas mulai kabur. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Hujan deras, listrik sempat padam. Rina mengabari tidak pulang karena lembur mendadak. Di dalam rumah yang gelap, hanya ada lilin kecil menyala. "Takut ya, Bu?" tanya Arif. Bu Sari tersenyum. "Bukan takut, cuma sepi." Kata sepi itu menggantung di udara. Arif menatapnya. Ada sesuatu di matanya, kesepian yang sama. 2 orang, 2 kesepian, bertemu dalam satu ruang yang salah. Dan malam itu, mereka melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Setelah itu, semuanya terasa berbeda. Canggung, tapi juga candu. Mereka mencoba menghindar, tapi selalu kembali pada titik yang sama. Sementara itu, Rina tetap tak tahu apa-apa. Ia masih percaya bahwa rumah itu adalah tempat paling aman. Sampai suatu hari, Rina pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia ingin memberi kejutan, membawa makanan favorit Arif. Namun yang ia temukan justru menghancurkan segalanya. Pintu kamar ibunya setengah terbuka. Dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatan. Dunia seakan berhenti. Tangannya gemetar. Plastik makanan jatuh ke lantai. Arif dan Bu Sari menoleh bersamaan. Wajah mereka pucat. "Rina, dengar dulu," kata Arif terbata. "Jangan panggil nama saya," teriak Rina. Suara itu pecah, penuh luka. Ia menatap ibunya. "Ibu?" Satu kata itu lebih tajam dari ribuan makian. Bu Sari menangis. Tapi tak ada kata yang bisa memperbaiki apapun. Malam itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah jadi medan kehancuran. Rina pergi, tanpa membawa apa-apa, selain hati yang hancur. Beberapa bulan kemudian, Arif kehilangan semuanya. Pernikahannya hancur, kepercayaan hilang. Ia tak lagi punya tempat untuk pulang. Sementara Bu Sari hidup dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Hubungannya dengan anaknya retak, bahkan mungkin tak akan pernah pulih. Dan Rina
Ia memilih pergi jauh, memulai hidup baru. Tapi luka itu tetap ada. Karena pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang seharusnya menjaga kita di bawah atap yang sama.